Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Honorary Chairman DPP Kadin Bapak Profesor Dr. Todung Mulya Lubis, SH-LLM. Yang kami hormati, Ketua Umum DPP Kadin Bapak Dr. Magdir Ismail, SH-LLM. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal DPP Kadin, Bapak Dr. M. Rashid Ridho, SH-MH. Yang kami hormati, Wakil Ketua Umum DPP Kadin, Ibu Dr. Susilo Lestari, SH-MH. Yang kami hormati, Bapak Dr. Najib Ali Gismar, SH-MHum. Yang kami hormati, Direktur IKBH Bapak Dr. Hermawanto, SH-MH. Yang kami hormati, Wakil Ketua Umum DPP IKBH Ibu Anissa Eka Fitria Ismail, BA ONS LLM MA SH. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal DPP IKBH Bapak Jody Mulya Setiaputra, SH-MH. Serta seluruh hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang di acara pelantikan dan penyerahan surat keputusan perubahan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia dan Ikatan Pengabdian Hukum Indonesia. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Feby yang akan memandu acara pada siang hari ini. Untuk agenda selanjutnya, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Selanjutnya, kita akan menyanyikan Mars Ikadin. Kami Ikatan Advokat Indonesia sedia membela kebenaran. Kami Ikatan Advokat Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Ikatan Advokat Indonesia berjuang demi keadilan. Kami Ikatan Advokat Indonesia rela berkorban untuk bangsa. Tegakkan keadilan walau langit kan runtuh. Via Justitia ruang shalom. Tegas dalam bertindak, santun dalam melangkah. Kamilah pembela nan sejati.
Ikatan Advokat Indonesia sedia membela kebenaran. Kami, Ikatan Advokat Indonesia, menjunjung tinggi kejujuran. Kami, Ikatan Advokat Indonesia, berjuang demi keadilan. Kami, Ikatan Advokat Indonesia, rela berkorban untuk bangsa. Tegakkan keadilan walau langit kan runtuh, via Justisia ruang seluruh. Tegas dalam bertindak, santun dalam melangkah, kamilah pembelaan sejati. Via Justisia ruang seluruh. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk memohon kelancaran acara dan keberkahan acara ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan mengikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP Kadin, Bapak Dr. Najib Ali Gismar, SHM. Kepada Bapak, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mari kita berdoa sejenak. Mohon bisa mengaminkan bagi yang beragama Islam, yang non-muslim bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Qadil Hajat, ya Arhamar Rahimin, ya Hafurudz Rahmah, ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami memohon kepadamu selaku pemilik keadilan di bumi ini. Ya Allah, andai kata hukum dan keadilan masih jauh, hanya Engkau-lah yang mendekatkan, ya Allah. Andai kata hukum dan keadilan masih hitam, hanya Engkau-lah yang menerangkan, ya Allah. Ya Allah, andai kata hukum dan keadilan sempit bagi kami dalam menjalankan profesi ini, luaskanlah, ya Allah. Hanya dengan izin-Mu kami mohon dan kepada-Mu-lah kami meminta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Najib. Agenda selanjutnya adalah untuk memperkuat semangat dan arah kebijakan ke depan, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Honorary Chairman DPP Kadin, Bapak Profesor Dr. Todung Mulya Lubis, SH, LLM. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pakai jas, jadi seharusnya yang kasih sambutan yang pakai jas. Tadi saya bilang Pak Magdir aja seharusnya. Tapi memang nggak ada makan siang yang gratis. Udah dikasih makan siang oleh Kadin, ya terpaksa ngomong. Saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada semuanya yang sudah hadir. Organisasi advokat itu begitu banyak ya. Saya nggak tahu apakah semua organisasi itu punya anggota, tapi saya bersyukur bahwa kita masih punya banyak anggota, termasuk yang senior-senior yang tidak ya meninggalkan Ikadin. Ya. Nah, itu patut dibanggakan. Dan saya berkali-kali mengatakan Ikadin ini organisasi perjuangan dan ada anggotanya yang usianya sudah hampir 100 tahun. Pak Lasdin ya di Yogyakarta itu usianya 99 tahun. Dan dia masih sidang ke pengadilan, masih nyetir mobil. Saya dapat cerita bahwa cucunya itu selalu menyembunyikan kunci mobil supaya dia nggak bisa nyetir mobil. Tapi bayangkan kalau umurnya 99 tahun, nyetir mobil sendirian, ya mungkin di Jogja masih oke, tapi kalau di Jakarta, waduh, nggak bisa kebayang tuh bisa nyetir mobil seperti itu. Nah saya kira sih kita punya banyak yang senior, ada Pak Prastowo, ada Pak Ronggur ya, dan yang lain-lain. Ya kita mesti bersyukur dan mesti menghargai apresiasi dan sumbangsih mereka buat dunia profesi ini. Tidak mudah untuk loyal, tidak mudah untuk setia, tidak mudah untuk menjaga prinsip. Nah saya masih sangat hakul yakin mayoritas kita itu masih setia dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang kita perjuangkan sejak dulu. Nah kali ini kita akan melakukan pelantikan dan penyerahan SK. Sekali lagi ini juga satu milestone yang penting buat organisasi dan tentu kita ucapkan selamat ya kepada semua ya.
yang akan mengemban ya tugas-tugas mulia ini. Karena kalau kita bicara mengenai penegakan hukum ke depan, Indonesia sedang tidak baik-baik saja tuh ya. Kalau mau melihat seperti itu. Kita yang membaca di media, kita yang melihat ya proses di pengadilan, di kepolisian dan kejaksaan, dan melihat juga rancangan undang-undang yang diperdebatkan di DPR. Lah ini negara ini setback-nya jauh dari yang kita bayangkan. Dulu zaman Orde Baru kita mungkin juga tertekan, tapi sekarang ini pelanggaran hukum itu begitu telanjang. Begitu telanjang dan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan intimidasi, harassment terhadap aktivis, terhadap advokat yang kritis itu akan kita rasakan. Mungkin sebagian sudah rasakan. Saya kemarin ketemu dengan satu orang anak muda, penulis di Kompas, di Jakarta Post, tempat lain, namanya Firdika Utama. Tulisannya bagus, dia lulusan dari Shanghai, S2-nya. Tapi tulisannya begitu kritis, dan dia dosen nih di Universitas Presiden University. Oleh rektornya diminta untuk mencabut tulisannya di media. Karena tulisannya kritis sekali terhadap 008. Dia tidak mau mencabut tulisannya, tapi akhirnya dia tidak lagi bisa mengajar di Universitas Presiden. Ini kejadian real, dia datang ke kantor saya hanya untuk melaporkan bahwa dia tidak lagi menjadi dosen di universitas itu. Nah, yang saya bayangkan adalah mungkin saja ada advokat yang kritis, mungkin kalau saya, Pak Magdir, nggak akan diapa-apain gitu. Karena mereka juga mikir 2 kali, 3 kali untuk itu. Mungkin ini ada Al-Kathiri nih, ya kan? Nah, nggak akan diapa-apain. Saya yakin mereka nggak mau ambil risiko itu, tapi mungkin banyak yang bisa diintimidasi, bisa diharas. Dan ini ekosistem penegakan hukum yang kita hadapi sekarang ini. Kitanya makin sulit, hakimnya juga bukan tidak sulit, tapi mereka dipaksa untuk menjalankan perintah dari atasan. Nah itu yang kita hadapi sekarang ini. Jadi ke depan IKADIN akan menghadapi hari-hari yang sulit ya. Tapi saya percaya kalau kita semua kompak, tidak boleh satu anggota IKADIN pun diintimidasi. Kita mesti melawan intimidasi, apapun yang dilakukan. Tidak boleh ada yang dicabut izinnya, ya, atau diskors karena sikap kritis mereka, sikap profesional mereka. Kalau Al-Kathiri nanti diganggu gugat, ya, kalau diganggu gugat, kalau dikarungkan ya lain lagi. Kalau zaman dulu dikarungin. Nah, saya kasih soliditas dan kekompakan kita ini penting ya, dan menurut saya itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya ya, dan mudah-mudahan ya kita akan terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan dan perjuangan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agenda berikutnya, sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP IKADIN, Bapak Dr. Magdir Ismail SH LLM. Kepada Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kawan-kawan semua dalam acara kita ini. Meskipun memang saya yakin bahwa tidak semua anggota pengurus bisa hadir. Tetapi ya bagi saya kehadiran kawan-kawan yang ada di sini sudah melebihi ekspektasi saya ya untuk kegiatan pelantikan seperti ini. Hari ini memang kita akan mencoba bukan hanya sekedar menyerahkan surat keputusan, begitu Dok ya, tetapi juga kita nanti akan mengumumkan siapa-siapa saja yang menjadi pengurus dari DPP IKADIN ini. Ibu-ibu, Bapak dan saudara-saudara, saya terus terang, saya kadang-kadang mengeluh kepada Ridho. Keluhan saya itu pertama, kok kayaknya kita aja yang mau selalu terus-menerus ngurusin IKADIN. Tapi Ridho bilang kepada saya, dari dulu dia juga mengalami hal yang serupa.
Nah sehingga akhirnya apa? Yang saya pikirkan ya sudahlah. Pokoknya apa yang kita bisa lakukan sekarang itu yang kita lakukan. Soal berhasil atau tidak itu bukan urusan kita. Karena bagaimanapun kita sudah mencoba untuk berbuat yang terbaik bagi Ikadin ini. Ibu-ibu dan saudara-saudara, memang kita mencoba sekarang ini melakukan banyak kegiatan ke depan dengan hadirnya beberapa orang kawan yang menjadi pengurus baru. Nah, bukan hanya sekedar di DPP, tetapi juga di IKBH. Kita harapkan nanti bahwa apa yang akan kita lakukan, termasuk diantaranya bagaimana kita melakukan kajian-kajian aktual dan tentu saja substansial ya terhadap ketentuan undang-undang yang baru, bahkan mungkin nanti yang akan disahkan. Saudara-saudara, saya itu dengan ridho, saya terutama dengan ridho dan dibantu oleh beberapa orang teman, cukup sibuk sejak bulan April kalau nggak salah saya, ikut merumuskan apa yang kita sebut dengan KUHAP. Begitu banyak usulan yang kita sampaikan, tetapi alhamdulillah saya nggak tahu berapa banyak yang diakomodir. Sebab nampaknya KUHAP itu sudah selesai. Ya, hanya saja mungkin dipoles sana sini, terutama berhubungan dengan kedudukan kita sebagai advokat. Karena kita memang ribut betul menyangkut hak dan kewajiban ini. Salah satu diantaranya adalah tentang perlindungan terhadap advokat. Yang kemarin di dalam draft itu, hak daripada advokat itu hanya boleh bicara di hadapan persidangan. Nah, sementara menurut kita selama ini di dalam praktek, kan kita seolah-olah dengan begitu kita tidak punya hak lagi untuk bicara di luar persidangan. Kalau seandainya klien kita diberitakan sedemikian rupa dan pemberitaan itu tidak benar, orang mencuri, dituduh merampok dan memperkosa misalnya, ya kan? Nah, kalau ini tidak diberi hak kepada advokatnya untuk menyampaikan versi mereka, selesai ini orang. Bukan hanya sekedar dihukum di pengadilan nanti, tetapi sudah dihukum lebih dahulu oleh masyarakat bahwa dia melakukan kejahatan yang sangat besar. Nah, ini saya kira saya berharap betul nanti teman-teman di IKBH mencoba, saya juga nggak tahu bagaimana nanti prakteknya untuk melakukan kerjasama dengan DPD atau DPC di dalam hal kita membela perkara-perkara di daerah. Saya dari awal saya selalu sampaikan kepada teman-teman untuk melibatkan bukan hanya sekedar advokat senior, tetapi juga calon-calon advokat. Yang kita harapkan teman-teman muda itu yang sekarang ini mungkin mereka sudah lulus dari Fakultas Hukum ketika berumur 21 tahun, tetapi mereka belum bisa menjadi advokat. Nah, dalam rangka mencoba meminta mereka menjadi praktisi yang baik, disinilah peran mereka sebagai calon advokat. Ini saya kira yang hanya bisa kita lakukan bersama-sama dengan DPD. Bang Mulya, kawan-kawan, satu hal saya setuju dengan Bang Mulya tadi bahwa misalnya mungkin Bang Mulya saya tidak akan diapa-apain oleh orang-orang tertentu. Pengalaman saya dengan Ridho ketika kami menggotong-gotong duit dan Willy, mana Willy? Yang gotong duit itu kan Willy. Ya. Saya itu mau dicoba ditekan sedemikian rupa. Bahkan kantor saya mau digeledah. Ya, tetapi karena kita protes dan banyak teman-teman yang protes itu tidak diteruskan. Itu berlalu, nggak ada masalah. Tetapi yang mulai terjadi sekarang ini, saya nggak tahu Bang Mulya sudah mengalami atau belum. Kami itu secara pelan-pelan sudah mengalami klien ditekan orang. Agar supaya tidak meneruskan kami sebagai lawyernya. Tetapi bagi saya, ya ini sebuah risiko yang harus kita terima. Saya kira Anissa punya catatan banyak tentang ini, karena dia yang mengalami. Ya, klien-kliennya mundur dengan cara tanpa ngomong. Pokoknya tidak bisa dihubungi dan tidak menghubungi lagi. Tiba-tiba sudah ada orang lain yang ke pengadilan atau ada orang lain yang meneruskan pekerjaan itu. Tapi bagi saya, bagi kami, ya
ini sebagai apa ya, cobaan yang baik untuk menunjukkan bahwa kita teguh atau tidak dalam melakukan perlawanan ini. Saya kira Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, ini salah satu hal yang akan kita hadapi dengan sikap konsisten kita bicara tentang kebenaran. Apalagi kalau kita mencoba ikut melawan yang kata teman-teman itu disebut termul. Ya. Saya nggak tahu kebenarannya termul itu seperti apa, kekuatannya, dan apakah memang mereka mempunyai kekuatan atau tidak. Tetapi paling tidak yang terjadi sekarang ini bahwa kelompok-kelompok perlawanan yang lalu itu memang akan ditekan habis-habisan. Pak Al-Kathiri saya lihat di TV banyak sekali bicara tentang ini. Ya, saya kira ini sesuatu yang ya kalau buat saya, buat Bang Mulia bukan sesuatu yang baru. Melawan seperti ini dari dulu kita lakukan. Ya tapi alhamdulillah kita masih bisa jalan sampai sekarang. Sekali lagi saya atas nama sebagai Ketua DPP IKADIN meminta betul kita semua, terutama kawan-kawan yang merupakan darah segar di DPP IKADIN ini, mari kita jadikan organisasi ini sebagai organisasi perjuangan, dalam arti bahwa mari kita lakukan kebaikan melalui organisasi ini. Saya berharap nanti bahwa hal-hal yang berhubungan dengan pasal-pasal tertentu dari KUHP atau KUHAP, mari kita siapkan untuk mengujinya. Sebab bagaimanapun juga itu akan menjadi peninggalan kita yang bersejarah dan berharga. Kalau itu tidak kita lakukan, yang saya khawatir adalah ya seolah-olah kita tidak berbuat apa-apa. Banyak hal dalam KUHAP yang orang dan teman-teman dulu tidak berani untuk mengujinya karena takut kalah dan takut salah. Tetapi saya kira ke depan saya berharap bahwa teman-teman di IKADIN jangan sampai takut kalah dan takut salah. Kalau saya tidak keliru, orang berbuat kebaikan itu kalaupun salah, pahalanya satu Pak ya. Tetapi kalau kalah atau salah, juga tidak akan menjadi masalah. Kalau benar akan pahalanya akan banyak. Nah, saya kira itu yang harus kita pegang. Bahwa apapun yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan. Bukan untuk mencari pujian atau sebutan sebagai orang hebat. Saya kira begitu, itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara. Dan sekali lagi saya mohon dengan hormat, mari kita gunakan kesempatan kita ke depan ini untuk memperkokoh IKADIN sebagai satu organisasi perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum DPP IKADIN, Bapak Dr. Magdir Ismail SH LLM. Acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan perubahan pengurus DPP IKADIN oleh Sekretaris Jenderal DPP IKADIN, Bapak Dr. M. Rashid Ridho SHMH. Kepada Bapak Ridho, kami persilakan untuk naik ke atas panggung dan membacakan SK perubahan pengurus DPP IKADIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bang Magdir, Bang Mulia, Mbak Susi, Bu Igati, saya bacakan. Ini bukan pelantikan sebenarnya, karena pelantikan kan cuma sekali ya. Tapi lebih pendekatannya kepada seremonial bahwa mempertegas adanya perubahan dari struktur DPP IKADIN. Ini banyak wajah segar gitu ya. Mudah-mudahan IKADIN menjadi lebih segar. Ya. Saya bacakan surat keputusan nomor 157 SK DPP IKADIN /6 Romawi /2025 tentang pengesahan perubahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia masa bakti 2022-2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia DPP IKADIN menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat
1. Anggaran Dasar Ikatan Advokat Indonesia. 2. Peraturan Rumah Tangga Ikatan Advokat Indonesia memutuskan menetapkan 1. Mengganti pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia. 2. Struktur dan komposisi pengurus DPP IKADIN yang baru berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan surat keputusan ini. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dievaluasi sesuai kebutuhan organisasi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2025. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia, Dr. Magdir Ismail, SH LLM, Ketua Umum ditandatangani, Dr. M. Rashid Ridho, SH MH, Sekretaris Jenderal ditandatangani. Saya tetap membacakan secara keseluruhan supaya kawan-kawan ingat kembali gitu loh, di posisi masing-masing. Takut lupa. Honorary Chairman Profesor Dr. Todung Mulya Lubis, SH LLM. Kemudian Dewan Kehormatan Ketua Dr. Busro Mokodas, SH MHum. Wakil Ketua Prastowo, SH. Anggota Bapak Hari Ibrahim, SH. Ini baru ya, baru masuk di Dewan Kehormatan, dipindah posisi saja. Kemudian R. Maheswara Prambandono, SH CLA. Dr. Trisno Raharjo, SH MH. Kemudian ditambah satu lagi, Batara Ibnu Reza, SH MMC LLM PhD. Ini Pak Batara, saya harap berdiri. Ya ini ya, kita kenalan dulu. Tadi Pak Hari saya tidak suruh berdiri karena sudah pindah posisi saja ya. Kemudian Dewan Penasehat. Ketua Dr. Marwara Sihaan, SH MH. Wakil Ketua Zahirman Zabir, SH MH. Dewan Penasehat anggota Lasdin Wulas, SH. Anggota Dr. Haji Ahmad Yani, SH MH. Kemudian anggota ini rubah posisi, Bapak Bedi Sugiho Pribadi, SH. Kemudian Dr. Yanuar Prawira Wasesa, SH MSI MH. Hajah Ayu Fadlun Sahab, SH MKN. Kemudian anggota Melani, SH MH. Dewan Pengawas Ketua Dr. Ronggur Hutagalung, SH MH. Wakil Ketua ini ditambah Dr. Taufik, ini belum doktor ya, Taufik Basari, SH Shum LLM. Ya. Ini perpindahan juga ya. Kemudian anggota Didin S. Maulani, Dr. Repli Harun, SH MH LLM. Kemudian ada penambahan Bapak Bahari Gultom, SH. Kemudian yang terakhir ini Ibu almarhum Leliana Santosa, karena SK ini waktu itu ya kita berdoa mudah-mudahan almarhum diberi tempat yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengurus Ketua Umum Dr. Magdir Ismail, SH LLM. Wakil Ketua Umum Dr. Roberto Hutagalung, SH MH. Wakil Ketua Umum Haji Zulkifli Nasution, SH MH. Wakil Ketua Umum Dr. Susilo Lestari, SH MH. Wakil Ketua Umum Dr. Najib Gismar, SH MHum. Wakil Ketua Umum Abdul Qadir, SH MA. Sekretaris Jenderal Dr. M. Rashid Ridho, SH MH. Wakil Sekretaris Jenderal Dr. Rusdin Ismail, SH MH. Penta Peturun Esos, SH MH. Dr. Arab, SH. Kemudian Sulistia Adi, SH MH. Ini ada yang baru, kemarin sebagai Ketua Bidang Luar Negeri, sekarang menjadi Wakil Sekjen. Mak, ini saya nggak paham nih gelarnya.
Mark Erwin Natosmal SH. Silakan berdiri, Win. Suruh ke depan, Win, kata Bang Mulia. Bendara Umum Ibu Dr. Anda Hajah Wigati NP SH LLM. Wakil Bendara Umum Bapak Rudi H. Simanjuntak SH. Ini Bang, kemarin Mbak Susi bilang Bang Solo nggak masuk. Masuk, nggak ada namanya, karena bukan Bang Solo di sini. Ini Rudi H. Simanjuntak itu Bang Solo, Mbak Susi lupa itu. Benar ya Bang ya? Abang kan itu, udah lama, ini bukan penggantian Bang. Nah itu, Mbak Susi. Enggak. Dari Sragen Bang. Kemudian Wakil Bendahara Umum Farhan Hazairin SHMH, Siswo Harjono SH, Bang Joni Rianto SH. Bang Joni ini banyak juga yang bertanya nih Bang. Berdiri Bang. Nah ini Bang Joni. Ini bukan penggantian ya, tapi karena beliau ini juga seringnya di Pekanbaru dan Singapura, jadinya jarang di Jakarta. Kemudian yang terakhir Wakil Bendahara Umum Agus Komsi SHBAC. Bidang-bidang organisasi. Ketua Guntoro SHMH. Berdirilah Bang Guntoro. Anggota Fikri Abdullah SH. Datang enggak? Fikri enggak ya. Kemudian hubungan masyarakat, Ketua TB Alfisah Asmanda SH. Ini Alip ya. Anggota Jodi Mulia Setria Putra. Mana Jod? Berdiri. Kemudian hubungan antar lembaga, ya ini baru nih. Ketua, mana tadi? Damian Agatha Yupen SHMID, maaf Mas, MLD. Silakan berdiri. Ya ini. Kemudian anggota Rudi Hermanto SHMH CLA. Kemudian kerjasama internasional, ini ketuanya baru, dulunya anggota. Anissa Eka Fitria BA Hons LLM MA SH. Saya tadi belakangnya ada sebenarnya Ismail, tapi saya nggak sebut. Ya sengaja saya, supaya kawan-kawan nggak tahu. Kemudian anggota R. Bayu Perdana SH LLM. Ada? Nggak datang ya Mbak Nisa? Iya, lagi di Bali ya. Kemudian pembelaan profesi. Ketua Dr. Nuno Magno SH MH CLTI. Nuno ada nggak nih? Nggak ada ya. Anggota Taufik Hidayat SH MH. Berdiri nih Taufik Hidayat. Ya. Kalau mau cari konsesi batu bara atau tambang. Ya. Kemudian bantuan hukum, anggota Ketua HM Rangke Margana SH MHUM, kemudian anggota Ferry Kusuma SH, kemudian anggota Bramantia Dimas Resyawan SH MKN. Ini nggak datang ya? Lagi. Kemudian bidang pendidikan berkelanjutan, Ketua Dr. Nopi Rizka SHMH. Berdiri Mbak Nopi. Ini ya, kita ini salah satunya itu krisis perempuan ini, ya kan? Jadinya perempuan harus dipertahankan dalam. Kemudian anggota Erik Eka Putra Ibrahim SH.
Ya berdiri Mas Bang Erik. Ya. Kemudian kajian hukum dan perundang-undangan. Ketua Dedi Dwi Yulianto SH MH MM. Silakan. Ya. Lihat sana. Ya. Ya. Kemudian anggota Rangga Sujud Widikda SH. Silakan Bang Rangga. Ya, ini. Kemudian konsolidasi organisasi Ketua Haji Andre R. Nasution SH CLA. Kemudian anggota Yudi Imam Putranto SH. Kemudian informasi teknologi, ini bidang informasi dan teknologi. Ketua Heru Muzaki SH. Bang Heru ada? Enggak tahu ya mungkin. Ada. Oh, ada rapat mendadak. Ya, ini wajah baru. Dia kuat di corporate, maunya sekarang berlitigasi katanya. Ya. Kemudian anggota, ini juga Nopia Ayu Endah Budiarsi SHMH, tadi minta izin ke saya, karena kebetulan dia diangkat menjadi setingkat direktur gitu di lembaga atau badan itu. Ya, jadi dia ada rapat mungkin sama ketua badan. Kemudian pembelaan organisasi, Bapak Medianto Ketua, Bapak Medianto Hadi Purnomo SHMH. Kemudian anggota Safiuddin SHCN. Ini perubahan undang-undang advokat, ini gimana nih? Ketua Dr. Duke Ari Widakdo SHMH CLA. Coba berdiri. Ini gimana progres dari kemudian penelitian dan pengembangan Ketua Dr. Heri Firmansyah SH MPA MHUM ketuanya. Silakan Bang Heri. Ini wajah baru ya. Ini kalau di TV nggak baru, kita lihat terus dia di TV. Jadi komentator pidana ya. Ya, kita bangga juga ada yang sering masuk TV anggota IKADIN ini. Bukan Pak Arkartiri aja. Yang lain juga masuk gitu. Ya kan? Kemudian anggota, ini Basru juga, Bapak Dasril Afandi SHMH. Pak Dasril nggak datang ya, mungkin lagi di Pekanbaru. Kemudian pendidikan dan pengangkatan advokat, Ketua Willy Pangarubuan SHMH. SH. Anggota Nopriansah, Dr. Nopriansah SHMH. Will berdiri, Will. Ya. Kemudian magang advokat Ketua Fakhrul Rozi SHMH LI. Ini ada datang nggak? Kemudian anggota Nurman Hakim Azmal Wajih SH. Datang. Kesekretariatan Ketua Dr. M. Arif Erawan SHMH CLA. Arif. Anggota Kusenuddin SH. Kemudian komisi pengawas, ini ada komisi pengawas yang nanti mungkin kita minta bagaimana cara pengawasan dari anggota kita. Ya. Ketua Pak Wartono Wirya SHMH. Berdirilah Prof. Kemudian anggota WAOD Nur Zainab SH. Anggota AH Wakil Kamal SHMH. Mana datang Pak Wakil? Ini kalau di WA Group datang terus. Kemudian Dr. Andes Abdullah Al-Katiri SH. Berdirilah. Ya, ini lagi top-topnya. Mana? Mana? Oh iya itu dia. Enggak berdiri dia. Ah iya itu.
sekarang ini pakai topi semua ya, pakai topi koboi. Kemudian Manahara Sitinja SH ya, kemudian Tubagus Sakib Hariziansah SH. Kemudian ada direktur, walaupun nanti langsung mempertanggungjawabkan kepada ketua umum, direktur IKBH. IKBH ini sudah dilantik dulunya, tapi ada perubahan sebagai ketua, karena ketua yang lama, Bapak Ferry lebih banyak konsentrasi di apa namanya, Win? KSP ya, KSP, karena urusannya ke istana ya, jadinya mungkin sibuk jadinya. Jadi sekarang direktur IKBH kita berganti dengan Dr. Hermawanto SH MH. Ya. Berdiri Bang Mas Wanto. Ya. Oh, udah berdiri, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ketutup TV. Ya, di sini juga dikasih keterangan IKBH akan melaksanakan rapat pleno tersendiri sesuai dengan anggaran dasar IKBH. Dan mungkin nanti akan disampaikan oleh Ketua IKBH bahwa IKBH kita sudah ada beberapa cabang di DPD dan mungkin akan terus menggeliat. Istilah saya juga menggeliat kemarin ketika mereka melaksanakan diskusi tentang KUHP secara online. Saya cukup kaget karena antusias dari itu terbuka untuk umum ya. Sekitar 300 orang yang mengikuti ya. Yang pembicara Bang Magdir ya, kemudian kawan-kawan yang lain. Dan katanya nanti gas istilahnya ya. Ya Jod ya. Gas IKBH ini akan terus bergulir sampai 16 seri tiap 2 minggu. Jadinya saya berharap publik saja mengakses ya yang namanya kegiatan kita. Saya berharap sekali kawan-kawan di DPP juga mau dan melihat gitu loh kegiatan kita, pada paling tidak seperti itu. Dan katanya nih saya titip pesan juga dari Mas Wanto, kita bergiliran gitu loh bicaranya. Ya, karena 16 seri, kalau melihat yang kemarin itu 4 narasumber. 4 narasumber. Jadinya kita butuh 4 kali 16. Masih 15 lagi itu. Jadinya saya berharap kawan-kawan mensupport yang namanya kegiatan IKBH gitu loh. Karena ini semuanya adalah ahli ya, ahli dalam bidang masing-masing lah. Ya. Dewan Pimpinan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2025, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia. Dr. Magdir Ismail SH LLM Ketua Umum ditandatangani, Dr. M. Rashid Ridho SH MH Sekretaris Jenderal ditandatangani. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Rashid Ridho. Acara selanjutnya untuk para pengurus baru yang namanya disebut harap maju ke depan agar dapat berfoto bersama. Oh, nanti. Oh, nanti. Oh, nanti ya. Agenda selanjutnya. Ya, yang baru. Kepada Bapak Honorary Chairman DPP Kadin, Bapak Profesor Dr. Todung Mulya Lubis SH LLM, Bapak Ketua Umum DPP Kadin, Dr. Magdir Ismail SH LLM, dan Bapak Sekretaris Jenderal DPP Kadin untuk dapat naik ke atas panggung. Pada Bapak kami persilakan. Iya, foto bersama dulu Pak. Iya, foto bersama dulu, baru.
sama yang baru-baru. Untuk Honorary Chairman, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal, dimohon untuk naik ke atas panggung untuk dapat berfoto secara simbolis, foto bersama. Dah, dimohon untuk dapat duduk kembali. Marilah kita lanjut ke acara selanjutnya. Pembacaan surat keputusan perubahan pengurus DPP IKBH oleh Sekretaris Jenderal DPP IKBH Jody Mulyasete Putra SHMH. Kepada Pak Jody, silakan maju ke depan untuk membacakan SK. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat sebelumnya Pak Todung, Prof Todung, Pak Magdir, Pak Rido, Bu Wigati, Bu Susi, Pak Mahes, Pak Al, ya, dan hadirin semuanya yang hadir pada hari ini. Ini izinkan saya membacakan surat keputusan Ikatan Pengabdian Bantuan Hukum, Ikatan Pengabdian Hukum Indonesia. Ini kalau misalkan IKADIN itu sebuah negara, maka LBH IKADIN itu sebagai angkatan militernya, Pak. Ya, izinkan saya membacakan surat keputusan nomor 17 SK DPP IKBH 8/2025 tentang pengesahan perubahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pengabdian Hukum Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pengabdian Hukum Indonesia atau disebut DPP IKBH menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan, mengesahkan perubahan pengurus DPP IKBH masa bakti 2023-2027 yang susunannya sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan dapat dicabut, diubah, ditambah, dan atau disempurnakan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan maupun kekurangan dalam penetapannya. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2025. Dewan Pimpinan IKBH Pusat IKBH Indonesia, Dr. Hermawan, atau SHMH, CLA, Ketua Umum, Jody Mulyasete Putra, SHMH, Sekretaris Jenderal. Susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pengabdian Hukum Indonesia, Dewan Pembina, Ketua, Profesor Dr. Todung Mulya Lubis, SH, LLM. Izin, Prof. Bimbing kami, Prof. Anggota, Dr. Magdir Ismail, SHMH. Izin, Pak Magdir. Anggota, Dr. Rashid Ridho, SHMH. Kemudian, anggota H. Zulkifli Nasution, SHMH. Dr. Roberto Hutagalung, SHMH. Ibu Dr. Susilo Lestari, SHMH. Izin, Bu. Dr. Najib Ali Gisimar, SHM Hum. Pak Najib, izin. Abdul Qadir, SHMA. Izin, Pak. Dewan Pengawas. Ketua, HM Rangke Margana, SHM Hum. Anggota, Dot Mak Erwin Natosmal Umar Esa. Izin, Bang Erwin. Dr. Al-Araf, izin, Bang Al. Anggota Farhan Zairin, SHMH, Pak Farhan. Kemudian Ferry Malik Kusuma, SHMH. Ketua Umum. Ketua Umum Dr. Hermawanto, SHMH. Wakil Ketua Umum 1, Anissa Eka Fitria Ismail BA Hons, LLM MA SH. Wakil Ketua Umum 2, Dr. HM Arif Erawan, SHMH. Sekretaris Jenderal Jody Mulyasete Putra.
Wakil Sekretaris Jenderal Husainuddin SH. Wakil Sekretaris Jenderal 2 TB Alifsyah Asmanda. Bendahara Umum 1 Inah Syahira SHMH. Halo Mbak Inas. Wakil Bendahara Umum Ibu Novia Ayu Endah Budiarsi SHMH. Bidang litigasi dan non-litigasi. Ketua, ini izin yang baru Bapak, Ibu semua. R. Bayu Perdana SH LLM sebagai ketua. Kemudian anggota Mas Nanang Norfiansyah SH. Khairul Abdurrahman SH. Kemudian bidang penelitian dan pengajian peraturan. Ketua Alfian Arifin SH. Mungkin silakan berdiri Mas Alfian. Ini orang baru Bapak. Ya. Kemudian anggota Rizal Hussein Abdul Malik. Silakan Mas Hussein. Berdiri Mas Hussein. Anggota Fahmi Nurhuda. Bidang pendidikan dan pelatihan penyuluhan. Ketua Adisti Nursita Putri. Silakan Mbak Adisti. Berdiri Mbak Adisti. Ini kebetulan salah satu orang dari Jimli School. Anggota Andrian Rahardi SH. Kemudian anggota Ahmad Zul Haji. Silakan berdiri. Bidang pendidikan dan Bidang Humas dan Publikasi. Ketua Bahtiar Putra Arfianto. Silakan berdiri. Anggota Mulia Billy Agustinus. Anggota Raka Dewi Wardana SH. Kemudian bidang sekretariat, Ketua Ibu Neneng Rosiawati. Ya, mana nih, ini sudah. Anggota Ersa Ferbiana SIKOM. Ya. Demikian ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2025 oleh Dr. Hermawanta SHMH selaku Ketua Umum dan juga saya Jody Masya Putra selaku Sekretaris Jenderal. Izin itu sedikit Dan mungkin untuk menyambut dan memberikan kata sambutan, izin kepada Pak Hermawanto memberikan sambutannya selaku Ketua Umum. Kepada Bapak Dr. Hermawanto, kami persilakan. Ya, di tengah ya Pak, di panggung boleh. Ya. Sini aja ya, iya baik. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Todung, Bang Magdir, dan abang-abangku sekalian, serta ibu-ibu, senior-senior saya. Ini jadi serak nih gara-gara grogi mungkin ya. Terima kasih atas kesempatannya hari ini dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang baru bergabung. Saya orang lama tapi baru bergabung juga gitu. Jadi di Ikadin saya cukup lama sebenarnya, sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu. Saya orang yang bareng di Ikadin Banten jemput Bang Todung di bandara sebenarnya. Waktu itu ada pelantikan di Ikadin Banten di dekat arena golf Modern Land. Kebetulan keluarga saya panitianya semua gitu, jadi saya jemput beliau di bandara. Tapi kemudian saya tidak aktif. Nah, kemudian saya aktif lagi dan saya terima kasih diajak oleh Bang Magdir dan semuanya dan kembali ke rumah Ikadin gitu. Kepada teman-teman Ikadin yang baru, saya juga berharap karena IKBH, mohon maaf, IKBH adalah harapannya adalah orang-orang baru, anak-anak muda, maka saya membayangkan kita di IKBH akan menjadi darah muda, darah segar untuk Ikadin ke depan. Itu harapan saya. Saya cukup lama belajar di LBH Jakarta dari tahun 2002 sampai tahun 2009, jadi lebih dari 7 tahun. Dan dari pengalaman itu bayangan saya insya Allah cukup untuk kita akan bersama-sama membangun Ikadin menjadi pusat gerakan dari advokat-advokat berjuang di Indonesia ke depan. Itu harapan besar saya ketika saya ikut bergabung di Ikadin. Tadi sedikit dikutip, disambut tentang kegiatan kita, betul. Kita baru dilantik, baru dikasih SK beberapa minggu yang lalu. Terus kemudian kita mencoba membuat kegiatan yaitu dengan GAS KUHP. Dan GAS KUHP ini harapannya adalah seperti disampaikan oleh Pak Sekjen,
kita akan setiap saat akan mengusahakan ada 4 pembicara. Karena akan menjadi bagian dari koordinasi kita dengan kantor daerah. Yang pertama adalah setiap kegiatan akan ada perwakilan dari DPP Ikadin. Itu yang pertama. Kami juga berharap dari kakak-kakak senior mau bersharing di forum setiap 2 pekan sekali. Yang kedua dari DPP IKBH. 1 pembicara juga dari DPP IKBH. Yang ketiga adalah dari DPD Ikadin atau DPD IKBH. Jadi setiap pekan, setiap 2 pekan sekali, setiap seri itu akan selalu mengajak teman-teman dari kantor daerah sembari kita koordinasi, sembari kita bersama-sama belajar gitu terus. Dan satunya lagi kita ingin selalu juga mengajak akademisi, kampus kita ajak menjadi bagian, jadi akan ada 4 narasumber. Kampusnya akan berbeda-beda, kantor daerah juga berbeda-beda. Nah, sekedar informasi, kami kemarin ketika seri pertama kami kirim flyer di alumni LBH. Kami langsung mendapatkan kritik. Kritiknya apa? Kok pembicaranya laki semua gitu. Nah, dari situlah kami ingin informasikan bahwa mulai saat ini untuk yang harusnya besok, tapi karena ada koordinasi yang belum sempurna, sehingga agenda pekan ini kita mundur dari menjadi pekan depan. Kita sudah memulai bahwa setiap sesi kami akan usahakan semaksimal mungkin akan ada perempuan di setiap sesi kajian KUHP ke depan. Itu komitmen kami dari IKBH. Dan kemudian kami juga akan mengajak kampus-kampus. Kampus kemarin kami ngajak dengan Pamulang. Nah, nanti pekan depan kami akan ada kampus lain lagi. Dan terus ke depan kita akan terus mengajak kampus-kampus dari Fakultas Hukum dari berbagai kampus yang akan terlibat dalam proses diskusi kita setiap 2 pekan sekali. Itu saja sekedar informasi kegiatan kita yang terdekat. Informasi yang lain kami rencanakan sebenarnya ada kerjasama dengan BPHN untuk program paralegal. Karena kami sedikit juga ada beberapa jaringan dengan teman-teman relawan, teman-teman ormas. Kita ingin ngajak agar kita menjadi bagian mensukseskan program paralegal untuk 80.000 kelurahan atau desa seluruh Indonesia. Yang targetnya baru sampai 7.000 desa dan kelurahan untuk tahun ini. Sehingga masih banyak sekali yang akhirnya harus kita lakukan. Harapannya juga dari situ kita ingin mengajak biar menghidupkan kantor-kantor IKBH daerah dan bisa mengakses dana bantuan hukum melalui program paralegal itu. Dan menyambut tadi disampaikan oleh Pak Ketum, Bang Magdir, bahwa kami juga punya harapan agar ke depan mahasiswa yang baru lulus atau yang belum lulus bahkan kita ingin ajak mereka menjadi bagian dari paralegal. Kemudian ke depan kami akan menjadikan itu sebagai bagian dari proses magang. Sehingga itu akan jadi pintu masuk agar mahasiswa baru ataupun mahasiswa maupun sarjana-sarjana baru akan menjadi bagian dari Ikadin ke depan. Itu juga harapan kami di rapat di IKBH. Itu saja dari kami, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di tepi taman. SK perubahan resmi diberi, amanah baru siap dijalankan. Untuk menyegarkan kembali suasananya, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya itu rapat pleno, kami persilakan untuk para hadirin untuk menikmati coffee break yang telah disediakan. Terima kasih. Rapat kita hari ini, rapat pleno kita hari ini ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.